Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, santri Husnul Khotimah kelas 7, marilah kita buka pembelajaran kita dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita masuk dalam bab 4, yaitu peran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Dalam bab peran Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi, subbab yang akan kita bahas adalah yang pertama, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Kemudian yang kedua, strategi Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi. 3. Pengelolaan keuangan negara dalam kepemimpinan Rasulullah SAW. 4. Mengambil hikmah peran Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. A. Kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Madinah memiliki tanah lebih subur dibandingkan dengan Mekah maupun daerah lain di negara Arab. Dikarenakan Madinah terletak pada wilayah suatu oase. Kota Madinah terletak pada jalur perdagangan dari Mekah ke Yaman dan Mekah ke Syria. Hal tersebut membuatnya sebagai salah satu kota yang menjadi tujuan persinggahan kafilah dagang, sehingga menjadikan Madinah sebagai salah satu kota perdagangan di Jazirah Arab. Pada masa awal atau sebelum Rasulullah SAW hijrah, keadaan perekonomian kaum Yahudi lebih maju dibandingkan dengan bangsa Arab. Mereka bergerak di bidang pertanian dan perdagangan. Adapun kondisi ekonomi kaum muhajirin yang baru sampai di Madinah masih lemah. Kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah lambat laun mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Muslim, sehingga kekuatan ekonomi mampu didominasi oleh umat Islam. B. Strategi Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi. Peran Nabi Muhammad SAW di Madinah tidak hanya terfokus dalam hal berdakwah. Selama di Madinah, Rasulullah SAW telah membawa banyak perubahan, khususnya dalam bidang perekonomian. Beliau telah membuat aturan berkaitan dengan ekonomi masyarakat Madinah yang berlandaskan kepada ajaran Islam. Usaha-usaha Rasulullah SAW yang dilakukan untuk memajukan ekonomi di Madinah antara lain, yang pertama adalah menegakkan prinsip ekonomi Islam. Rasulullah SAW membuat perubahan dalam sektor perdagangan yang berlandaskan pada syariat Islam. Di antaranya penghapusan praktek riba, goror atau penipuan, ibtikar atau monopoli, dan tadlis atau pemalsuan. Yang kedua adalah strategi Rasulullah adalah sistem upah. Sistem upah menjadi perhatian penting bagi Rasulullah SAW. Beliau berpesan kepada para pemilik modal untuk membayar pekerja mereka sesegera mungkin sebelum keringat mereka kering. Ketiga adalah menempatkan fakir miskin tunawisma di masjid. Para fakir miskin dan orang-orang yang sedang menuntut ilmu bisa tinggal di halaman masjid. Orang-orang tersebut disebut dengan ahlu sufah. Strategi yang keempat adalah bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Dengan dasar ukhuwah Islamiyah, Masya Allah, kaum Ansar memberikan lahan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Tujuannya apa? Agar mereka memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kelima adalah strateginya meningkatkan mutu pertanian, yaitu dengan memanfaatkan tanah-tanah hadiah dari orang Madinah dan tanah hasil penaklukan Perang Khaybar. Kemudian membangun sistem irigasi yang diambil dari Danau Mahzur dan Mudainib agar hasil pertanian lebih maksimal. Yang ketiga, menetapkan tata cara penggunaan lahan, sistem bagi hasil antara pemilik dan pengguna lahan.
Kemudian penghitungan zakat yang harus dikeluarkan. Strategi yang keenam adalah memanfaatkan harta rampasan. Kaum muhajirin dapat memanfaatkan harta rampasan perang untuk memenuhi hajat hidupnya. Kemudian yang ketujuh, membangun pasar Islami. Pada awalnya, perdagangan antara kaum muslimin dan Yahudi berada dalam satu pasar. Lambat laun banyak terjadi pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Melihat kondisi demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki agar kaum Muslim memiliki pasar tersendiri. Pada pasar tersebut diterapkan aturan-aturan ekonomi yang Islami dan melarang praktek-praktek curang, penipuan, riba, dan sebagainya. Hal tersebut didukung oleh salah satu tokoh Yahudi yang bernama Ka'ab Ashraf yang menyerahkan tanahnya kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan pasar bagi umat Islam. Yang kedelapan, strateginya adalah membangun infrastruktur. Karena semakin ramainya Masjid Nabawi didatangi oleh umat Islam di Madinah, kemudian dibangunlah jalan-jalan raya di sekitar masjid dan jembatan-jembatan penghubung antara lembah yang satu dan yang lain. Dampak positif dari pembangunan ini adalah makin mudahnya dan luasnya jaringan perdagangan di Madinah. Yang kesembilan adalah pembayaran zakat. Perintah tentang kewajiban membayar zakat terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dana yang terkumpul dari zakat digunakan untuk membiayai keperluan negara dan masyarakat, dan juga untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, sehingga terwujudlah negara yang kuat dan masyarakat menjadi makmur. C. Pengelolaan keuangan negara dalam kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengelolaan keuangan negara terdiri atas pengelolaan pendapatan atau input dan pengelolaan pengeluaran atau output. Pendapatan negara diperoleh dari 9 sumber, yaitu yang pertama adalah zakat. Harta yang dikenai zakat terdiri atas beberapa sektor, yaitu peternakan, misalnya unta, lembu, kambing, domba, dan lain-lain. Kemudian pertanian, misalnya gandum, buah-buahan, dan biji-bijian. Kemudian perniagaan, barang tambang, mata uang, dan harta temuan. Masing-masing memiliki nisab atau ukuran masing-masing. Kedua adalah khums. Khums adalah 1/5 dari harta rampasan dakwah Islamiyah, menegakkan syariat Islam dan membina Ka'bah. 3. Jizyah. Jizyah adalah pajak perorangan yang dibayarkan oleh orang-orang non-muslim sebagai jaminan perlindungan jiwa mereka, ibadah, dan dibebaskannya mereka dari kewajiban militer. 4. Kharaj. Kharaj adalah pajak yang didapatkan dari sewa tanah atau kebun. Apabila tanah yang dikelola oleh non-muslim jatuh ke tangan muslim karena kalah dalam perang, tanah tersebut menjadi bagian dari kekayaan umat Islam. Siapa saja yang memiliki keinginan untuk mengelola lahan tersebut diwajibkan membayar sewa. Pendapatan negara yang kelima adalah rikaz. Rikaz adalah harta karun yang ditemukan pada wilayah tertentu. Kemudian yang keenam adalah amwal al-fadla. Amwal al-fadla adalah harta yang berasal dari kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris. Kemudian yang ketujuh, pendapatan negara yang ketujuh adalah wakaf. Wakaf adalah harta benda yang tidak bergerak dan diberikan kepada kaum muslimin untuk kepentingan umum. Kemudian nomor 8 adalah nawaib. Nawaib merupakan pajak yang dibebankan kepada kaum muslimin dengan jumlah yang besar untuk menutupi pengeluaran negara selama masa krisis. Kafarat adalah denda yang harus dikeluarkan oleh kaum muslimin karena melakukan pelanggaran.
Mengambil hikmah peran Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Setelah Rasulullah SAW memimpin kota Madinah, kondisi perekonomian umat Islam makin baik. Begitu juga dengan kaum muhajirin yang merupakan pendatang di Madinah. Pada awalnya, perekonomian mereka masih sangat lemah, tetapi dengan kebijakan Rasulullah SAW dan atas kerjasama kaum Ansor menjadikan kaum muhajirin memiliki kehidupan yang layak. Kesejahteraan umat Islam dapat diraih berkat penataan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari usaha Rasulullah SAW dalam memajukan ekonomi masyarakat, khususnya umat Islam. Di antaranya, yang pertama, Islam mengajarkan kepada umatnya agar hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Bahkan seorang muslim dianjurkan dapat membantu sesama dengan memberdayakan seluruh potensi ekonomi yang tersedia di sekitar. Kedua, ekonomi adalah sektor sangat penting dalam menopang kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengembangan sektor ekonomi menjadi prioritas Rasulullah untuk kelanjutan hidup bersama, keadilan, dan kejujuran. Tiga, hikmah yang bisa kita ambil adalah dalam kegiatan ekonomi harus memperhatikan aspek untuk menyejahterakan kehidupan bersama, keadilan, dan kejujuran. Keempat, usaha-usaha Rasulullah yang telah dijalankan pada bidang perekonomian dapat menjadi acuan dan bekal bagi para pemimpin Islam selanjutnya. Itu saja pembelajaran SKI kali ini, bab 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.